Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para ustaz-ustaz, guru-guru kita semua, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Sahabat-sahabat dakwah sekalian, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadabbur ayat surat Ali Imran 102. Ayatnya selalu dibaca oleh khatib hari Jumat. Al-Imran 102 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qara'tal Qur'an, kalau mau baca Quran fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena boleh jadi setan akan membawa kita kepada yuharrifunal kalima amma wadhihi, meletakkan ayat tidak pada tempatnya. Syekh Sya'rawi tidak menyebut yang dia sampaikan itu tafsir, tapi yang dia sebutkan khatarat. Khatarat. Yang bila dikata khatara, lintasan-lintasan dalam hati yang suci, yang bersih. Mukjizat sudah putus dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Wahyu sudah berhenti, tapi ada ilham yang dibisikkan oleh malaikat. Kalau kita berada di tempat yang suci, didoakan malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, dalam keadaan suci, berwudu dengan makanan yang suci, maka Allah berikan bisikan-bisikan yang suci. Berada di tempat yang kotor, makan kotor, maka datang bisikan setan, disebut dengan waswasatus syayatin. Kalau bersih disebut dengan ilham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman, takut, Islam, orangnya muslim. Tiga, satu paket. Pertama, iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya. Kalau sudah percaya, pasti takut. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Menselaraskan antara percaya dan takut, ada ilustrasi yang sangat indah diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bangga kita, Imam Nawawi 676. Sedangkan yang dari negeri kita Nusantara, Nawawi Al-Bantani. Nama tafsirnya Marah Labid, Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Kata beliau begini, ada seorang dokter ngasih tahu kamu sakit. Kamu nih sakit, kata dokter. Percaya kita kepada ucapan dokter itu bahwa kita sakit, percayanya itu disebut dengan iman. Lalu kemudian setelah dokter mengatakan kamu sakit, maka kamu jangan makan ini. Ini pantang, nanti penyakitnya makin parah. Takutnya kita, sehingga kita tak jadi kita makan itu, maka itu disebut dengan takwa. Takwa atau takut. Simple saja dia menjelaskan. Jadi ulama itu bagaimana mensederhanakan yang ribet, jelimet, susah, payah, mudah dicerna. Itulah ulama. Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Sekarang tidak. Sekarang ini masyarakat lain, makin susah dipahami, itulah disebut orang berilmu. Intelektual, sarjana muslim, makin payah dipahami bicaranya, makin sulit dipahami isi kalimatnya, itulah disebut dengan orang berilmu. Padahal dulu tidak. Nabi Muhammad SAW dia duduk, di situ ada orang paling cerdas, Sayyidina Ali, di situ ada budak hamba sahaya miskin, Bilal bin Rabah, tapi semuanya bisa paham ucapannya. Nah, jadi bagaimana kita menyederhanakan sesuatu yang simpel, yang sulit, yang ribet, yang jelimet, yang susah, yang payah. Syekh Nawawi Al-Bantani membantu kita untuk mudah memahami antara iman
dan takwa. Kalau sederhananya untuk zaman sekarang, kamu kena penyakit diabetes. Percaya kita ucapan dokter itu bahwa kita kena penyakit diabetes, percayanya itu iman. Karena bapak sudah kena penyakit diabetes, jangan banyak minum teh manis, jangan banyak minum gula, jangan makan yang mengandung gula. Takutnya kita sehingga tidak kita minum teh, tidak minum kopi, tidak minum yang manis-manis. Takutnya itu disebut dengan takwa. Jadi kalau ada orang sudah periksa ke rumah sakit, diperiksa urinnya, lalu kemudian pulang dari situ, dia tetap juga makan manis-manisan. Lalu kemudian periksa sekali lagi, kata dokter, kau percaya sama saya? Percaya? Kenapa kau makan juga yang manis ini? Cuman lah Pak Dokter, aku udah tak tahan juga. Jadi kalau begitu hampalah kepercayaannya itu. Bukan makin suka dokter itu, makin marah dia. Berarti menyepelekan ilmu dia. Begitulah orang yang mengaku beriman tapi tidak bertakwa. Kita kira-kira penjelasan saya ini mudah tak dipahami? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Setelah orang tadi percaya, dari percayanya datang takutnya, barulah dia bisa berserah diri kepada Allah. Aku percaya kepada ilmu kau dokter, bahwa kau ilmu kau hebat, bahwa kau tahu aku kena penyakit. Karena aku percaya, maka aku ikut apa yang kau katakan. Aku takut penyakit ini berlarut-larut, nanti bisa amputasi. Setelah itu, kuserahkan semuanya. Apapun kata engkau, aku ikut. Kuserahkan semuanya hidup ini kepada engkau dokter. Kau bilang banyak olahraga, aku ikut. Kau bilang makan banyak makan buah, aku ikut. Kau bilang harus banyak meditasi supaya pikiran tenang, aku ikut. Apapun yang kau katakan, kuserahkan hidupku ini semuanya kepada engkau dokter. Penyerahan diri seutuhnya itu disebut dengan Islam. Orangnya Muslim. Makanya tadi dalam sholat kita katakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hanya menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi, hanifan. Aku mereng, condong kepada Dia, musliman. Aku hanya berserah diri kepada Dia, tidak berserah diri. Aku hanya berserah diri kepada engkau dokter. Tak kuserahkan diriku kepada lawyer, tak kuserahkan diriku kepada si fulan. Aku hanya berserah diri kepada engkau. Semua berawal dari percaya. Setelah percaya datang rasa takut. Setelah datang rasa takut, barulah berserah diri kepada dokter. Kenapa Ustaz tidak langsung aja kepada Allah? Untuk mengungkapkan sesuatu yang tak nampak, biasanya diungkapkan dengan sesuatu yang nampak. Allah tak nampak, payah bercerita tentang yang tak nampak, maka diungkapkan dengan sesuatu yang tampak. Contoh tentang masalah iman. Macam mana iman itu tak nampak? Maka Al-Quran bercerita tentang yang tidak kelihatan, tidak nampak itu dengan sesuatu yang nampak. Asluha sabitun, akarnya terhunjam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya naik ke langit. Far'uha fis sama. Allah cerita tentang iman, tapi dia cerita tentang pokok kayu. Sepokok kayu yang akarnya akar tunggal terhunjam ke dalam tanah. Asluha sabitun wa far'uha fis sama, cabangnya ke atas, ke bawah berakar, ke atas berpucuk. Itulah iman. Datang angin kencang, paling-paling patah, namun tercabut tidak. Kalau kamu bersedekah, pahalanya banyak. Sedekah itu, pahala itu tak nampak. Mana pahala itu? Tak nampak. Bagaimana Allah bercerita tentang yang tak nampak? Dicontohkannya dalam sesuatu yang nampak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Kalau ada kamu yang bersedekah, maka macam menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, dari satu biji tumbuh 7 tangkai. 7
2, 3, 4, 5, 6, 7. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu tangkai tumbuh 100. Sebetulnya kalau Allah mau cerita tentang pahala, kalau kamu bersedekah pahalanya banyak, titik, selesai. Tapi tak tergambar dalam pikiran orang, maka digambarkannya dalam bentuk sesuatu yang zahir, yang nyata. Cinta. Cinta tak nampak. Macam mana cinta itu? Maka orang ketika bercerita tentang cinta, diumpamakannya dengan sesuatu yang nampak, yang kelihatan, yang bisa ditangkap panca indera. Cintamu bak air di daun keladi, airnya tumpah tak berbekas, kata dia. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat daun keladi? Semalam kita naik pas banjir, naik keladi. Udah berapa banyak air tuh yang lalu di tepi sungai, tapi daun keladi tak basah. Untuk menunjukkan sesuatu yang tak berkesan, diumpamakan dengan sesuatu yang zahir. Begitulah Allah Ta'ala mengumpamakan. Metode itulah yang dipakai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Cerdas ulama kita itu, luar biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani sezaman dengan Syekh Muhammad Khatib Al-Minkabawi. Sehidup sezaman. Meninggal lebih dulu Syekh Nawawi. Setelah itu baru Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib meninggal 1916. Tapi Snok Horgronye yang merubah namanya menjadi Abdul Ghafur, waktu dia 6 bulan di Makkah itu, didekatinya dua ulama ini. Main-main dia ke Syekh Ahmad Khatib, pura-pura dia juga main juga ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Cuman kesan dia, kata dia tak begitu suka dengan Al-Khatib. Kata dia Ahmad Khatib ni, akhirnya dia ejek Ahmad Khatib. Kata dia Ahmad Khatib ni bisa jadi imam Masjidil Haram karena faktor kedekatan dengan Syarif Makkah. Benci dia. Tapi apa maknanya? Sebelum dia datang ke Nusantara, didekatinya dulu dua ulama Nusantara yang besar. Satu orang Sumatera, Ahmad Khatib. Satu orang dari Banten, Nawawi Al-Bantani. Begitu seriusnya dia ingin merusak pikiran umat Islam di Nusantara. Akhirnya datang dia di obok-oboknya Aceh. Saya ingin kita tidak hanya belajar Al-Quran, tapi sejarah semua aspeknya, aspek psikologisnya, aspek sejarahnya, sehingga semuanya dapat sesuai kemampuan kita. Setelah kita percaya kepada yang tak nampak itu, lalu kemudian datang rasa takut kita, lalu kemudian kita serahkan semua hidup kita kepada dia, tidak lagi melawan. Kalau ada orang, saya percaya saya sama Allah itu, percaya saya sama Allah, disuruhnya saya ini saya tak mau, disuruhnya ini dilarangnya insya Allah saya ini. Tapi kalau masalah harta warisan saya, Pak Ustadz tolonglah saya ngurus sendiri, janganlah diurus-urus Tuhan. Ini kan zaman tak sama seperti zaman Nabi Muhammad. Berarti kau tidak Islam. Karena makna musliman, kuserahkan utuhnya semuanya, total udkhulu fis silmi kafah. Dari masalah jilbab, masalah harta warisan, masalah bagaimana menjalani hidup, kuserahkan semuanya. Sekarang kita balik mundur ke belakang. Kenapa orang tidak menyerahkan semuanya kepada Allah hidupnya? Karena dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dia tidak percaya. Dibalik, kalau orang percaya dengan sepenuhnya, makanya Allah tidak cuma katakan percaya saja, tapi percaya yang sesungguhnya, maka akan takut. Dan takutnya pun bukan main-main. Haqqa tuqati. Kalau sudah sebenar-benar takut, pasti akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan yang mesti didengar orang Islam sekali seminggu, solat Jumat. Ini selalu dibaca khatib di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Khutbah nikah begitu juga. Andai ada laki-laki yang tak pernah sholat Jumat, paling tidak sekali waktu mau nikah itu didengarnya ke telinganya. Pembacaan khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Setelah orang tadi percaya, muncul takutnya, lalu kemudian dia berserah diri kepada Allah, barulah dia bisa bekerja sama.
wa'tasimu bihablillahi jami'a. Mengapa kita selalu tidak bisa bekerja sama orang? Muncul kecurangan, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Pak Ustadz, yang berkawan sama dia Pak Ustadz. Kenapa? Dia itu ular. Kalau Ustadz jumpa dia sama jumpa ular, bunuh dia dulu. Sampai begitu bencinya orang. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa bekerja sama? Karena ayatnya bukan ujuk-ujuk tiba-tiba wa'tasimu bihablillah. Kamu baru bisa bekerja sama mundur ke atas kalau orangnya berserah diri kepada Allah, sama-sama ikut aturan Allah, dan orangnya hanya takut kepada Allah. Insya Allah kita yang satu rombongan 50 orang ini adalah orang yang bisa bekerja sama sampai mati, insya Allah. Mana buktinya? Ini bertahun-tahun. Dari mulai pertama kita kemari sampailah ini, ketua rombongan tak ganti-ganti, Pak Mahmud. Saya merasa nyaman, maka saya bilang, Pak Mahmud kita mau jalan, tolong Pak Mahmud jadi ketua rombongan. Nanti koordinir dengan yang lain. 2 orang dari Dewan Dakwah, 2 orang dari ini, 2 orang dari Lancang Kuning, 2 orang dari ini, ada Pak dokter dari Puskesmas. Mudah-mudahan kita ini semua adalah termasuk orang-orang yang bisa wa'tasimu bihablillah, karena ittaqullah, iman, dan wa antum muslimun. Kalau tidak, tak bisa kita bekerja sama. Mana mungkin kita bisa bekerja sama, berbeda. Orang jangankan mau kerja sama untuk menegakkan Islam, mau kerja sama-sama main bola aja, kalau ikhtilaf tak bisa. Yang satu mengatakan gol kata dia. Menurut saya ikhtilaf dalam masalah ini tak bisa. Yang satu, makanya di awal tuh disepakati dulu bahwa ini kita sama-sama ikut aturan yang sudah dibuat oleh FIFA, statuta namanya. Kalau kita ikut aturan ini baru bisa main bersama. Kalau tak bisa. Kalau tidak bisa ikut aturan itu, tidak bisa akan jalan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Setelah kamu beriman kepada Allah, takut kamu kepada Allah, serahkan semuanya dirimu kepada Allah, barulah kalian bisa bekerja sama. Tapi ingat, wala tafarraqu. Kenapa diulangnya 2 kali? Padahal ini sebetulnya cukup. Bekerja samalah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah, Islam. Yang dimaksud dengan Islam itu Quran, Sunnah. Jami'an semua. Wala tafarraqu. Karena ada orang yang sudah bekerja sama, tapi kemudian dia berpecah belah. Sebab apa? Materi. Menguji emas dengan api. Nana tahu nanti kita mencangkol-cangkol situ, tiba-tiba dapat hitam. Apa nih Ustaz? Entah emasnya nih Pak Ustaz. Coba kita bakar dulu. Bakar dengan api. Kalau kita bakar dengan api menyala, tiba-tiba meleleh dia, kuning, bawa pulang. Kita jual di Ramayana. Emas itu. Tapi kalau udah kita bakar sampai sore nanti tetap hitam, tinggalkanlah. Batu gilingan itu banyak di Pekanbaru. Kenapa wala tafarraqunya setelah wa'tasimu? Karena ketika sebelum wa'tasimu tak nampak. Nampak saya, bapak menengok saya dari jauh, nengok Ustaz Somad dari jauh, macam gunung Himalaya yang indah bersalju di atas berbunga-bunga. Begitu kita berkawan akrab dekat, ceramahnya yang mantap ternyata. Akhlaknya muak kali aku dengan Ustaz Somad. Cukuplah sekali jalan ke Talang Mamak ni. Habis rupanya duit tablik akbar kemarin dibelikannya ke minyak mobilnya. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kenapa? Karena orang setelah berjalan bersama wa'tasimu bihablillah, barulah muncul gesekan-gesekan, clash, muncul. Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Sunan Tirmidzi.
Setan sudah putus asa kalau melihat orang sholat. Begitu setan melihat kita sholat, setan sudah putus asa untuk menggoda kita. Sembahlah aku, kata setan. Tidak, dia sudah putus asa. Walakin fit tahrish, tapi ditanamkannya permusuhan ke dalam hati kita. Dalam hati kita ini ada gesekan. Dalam hati kita ini ada mulai macam-macam di dalam. Makanya dipesankannya wala tafarraqu. Amar nahi. Amar wa'tasimu. Berpegang teguhlah. Kalau udah berpegang teguh, berjalan bersama, jalan-jalan kita kemari bersama, membawa bantuan bersama, dengan misi yang bersama, walaupun dengan personel berbeda, dari ormas berbeda. Selesaikah? Belum. Wala tafarraqu. Tapi orang mesti diingatkan tentang masa lalu. Bagaimana caranya? Wazkuru ni'matallahi alaikum. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wazkuru, memori masa lalu karena orang lupa. Makanya tadi malam ini dulu yang saya ingatkan. Ingat sahabat-sahabat, dulu kita pertama kali datang kemari gelap, sekarang sudah terang. Ingat kawan-kawan, dulu lantainya pasir kasar, sekarang sudah keramik. Ingat kawan-kawan, dulu kita datang kemari sempit, sekarang sudah lapang. Dulu kita numpang tidur sebagian di rumah Pak Yahya, sekarang kita udah bisa di sini. Ingat dulu kita turun ke bawah, sekarang tak lagi takut turun ke bawah, sudah di atas. Ingat dulu lampunya 5 watt, sekarang sudah besar. Orang perlu diingatkan lagi karena orang kena penyakit lupa. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah dia diciptakan dari air yang hina? Summa yakunu 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, dari air yang hina itu lalu diciptakan Allah, dia menjadi mulia. Alaysa zalika biqadirin 'ala ayyihil mauta, apakah Allah tak sanggup kalau dia dimatikan lalu dihidupkan Allah lagi sekali lagi? Itu kan sebenarnya mengingatkan kita tentang dari mana asal muasal kita. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Manusia itu kok sombong sekali. Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Awalnya sperma, ujungnya bangkai. Kok sombong? Tapi ini jangan dibawakan nanti di ceramah depan-depan pejabat. Pejabat-pejabat, awal kalian sperma, ujung kalian bangkai. Artinya apa? Orang ini diingatkan lagi. Ada orang merantau ke suatu kota, sekarang tiba-tiba dia udah kaya, udah hebat, sombong dia. Orang yang kenal nenek mama yang ada di situ mengingatkan dia, sini. Kau dulu kan datang sini miskin kan, susah kan, kok sombong sekarang? Diingatkan lagi. Setelah bersama muncul sombong, muncul ego. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan, dulu kalian bermusuhan, berkelahi, lalu sekarang kalian menjadi bersaudara bersama-sama dalam rombongan tolong talang 2020 ini. Siapa yang menyatukan kalian? Fa'allafa, dia yang menyatukan baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sekarang kamu sudah menjadi ikhwan. Ikhwan, kita bersaudara. Bersaudara bukan karena harta, bukan karena jabatan. Kita bukan orang politik, kita bukan orang ekonom. Kita bersaudara karena fa asbahtum bi ni'matihi. Kamu bersaudara karena nikmatnya. Nikmat yang mana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati. Nikmat itu ini maksud Allah. Wa asmamtu alaikum, kusempurnakan pada kamu ni'mati. Apa itu? Wa raditu lakumul Islam. Karena Islamlah kita bersaudara. Hari ini terbukti. Ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang macam-macam. Sampai ada yang bertanya tadi, Ustaz Somad, iya, itu kawan Ustaz yang dari Jakarta, Pak Ghazali itu orang apa? Tergantung sih bilang. Dia kalau jumpa orang Jawa bisa jadi Jawa, jumpa Batak dia bisa jadi Batak, jumpa Makassar dia jadi Makassar. Malam namanya Ghazali, siang Gonzales.
Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulu kalian hampir saja sudah di jurang di tepi, hampir mau masuk neraka. Fa anqadzakum minha. Tapi Allah menyelamatkan kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menjelaskan supaya kamu dapat hidayah. Masuk ayat ketiga. Wal takum minkum. Wa'tasimu, kerjasama. Wala tafarraqu, jangan menikam di tengah jalan, jangan menggunting dalam lipatan. Yang ketiga, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Baik menurut siapa? Menurut Allah. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Inilah geng kelompok kita. Kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan kita menjadi umat yang terbaik? Kalau kita melakukan tiga. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Pertemuan kita ditolong talang ini karena mau melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi ini tidak bisa dilakukan one man show, sendiri-sendiri, tak bisa. Maka kita mesti bekerja sama. Kawan kita bekerja sama itu siapa? Orang yang berserah diri pada Allah, takut kepada Allah, dan percaya kepada Allah. Barulah kita bisa jalan bersama. Kalau tidak, sudah lama kita bubar. Alhamdulillah. Ini yang keberapa Pak Mahmud kita masuk bersama-sama? Kelima, air surut lebih banyak mendorong sampan daripada naik sampan 7 jam dilengkap dengan hujan lebatnya. Pernah. Kapal retak, sampan retak pecah nabrak batu. Pernah. Semalam tiba-tiba sampai tak nampak lagi batu. Pernah juga. Semua sudah kita jalani sama-sama masuk ke dalam ini. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai mati. Sampai keluar ruh dari jasad kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ikut kelompok ini adalah sahabat-sahabat, kawan-kawan lama dulu. Pertama saya datang ke Pekanbaru, mendapat jadwal ceramah di masjid bulan suci Ramadan 2009. Sekarang sudah 2020, 11 tahun yang lalu. Yang ngasih jadwal ceramah Ustaz Asrori. Nah, ini dia orang Majelis Dakwah Islamiyah. Saya nunjuk nih, maksudnya siapa yang mau dapat jadwal khutbah, dekat-dekat sama dia. Nah, dia nyusun jadwal khutbah. Sampai sekarang tak berubah. Dari dulu sampai sekarang tak berubah. Saya diajak-ajak orang, dicaci-caci maki orang. Beliau bagian khutbah, bagian ngurus ceramah saya, mengasih saya jadwal ceramah. Tapi ada orang yang membuli saya, mengejek-ejek saya, mencaci maki saya. Itu bukan bagian beliau. Beliau tak pernah datang ke rumah orang yang mengejek itu. Yang datang ke rumah orang mengejek itu dia yang rambut panjang. Ditangkapnya orang, dibawakannya ke polisi. Nah, diperiksa, mencret. Datang saya udah ke kejaksaan. Ustaz Somad, tolonglah khususkan 1 hari Ustaz datang. 1 hari. Oke, datang saya 1 hari. Siap dah di kejaksaan, dah mau masuk ke sidang. Mohon maaf Pak Ustaz, mencret dia Pak Ustaz. Itu pelajaran sama saya, akan datang yang ngejek-ngejek itu tak usah lagi kita perkarakan. Biar aja lah, di medsos tu aja galaknya itu. Pas sampai di kejaksaan, mencret. Kalian usah kalian ngejek-ngejek aku lagi. Aku bawakan ke kejaksaan, mencret kalian. Nah, banyak kawan-kawan, tak bisa saya sebutkan satu persatu. Kawan-kawan lama, awal-awal datang kemari, singgah ke rumah Pak Kades, disiapkan makanan, ada udangnya, ada ikannya, ada dagingnya, sampai semalam itu juga yang menyiapkan makanan. Nah, itu Pak Kades sama istrinya. Nah, itu Pak Kades, sama menunya, udang itu macam besar itu juga lagi, tak berubah. Nah, cuman dulu ada duriannya, sekarang tak ada. Saja karena tak musim. Ada beda. Segala kesusahan kalau sedang susah,
Ini ada fakir miskin tak bisa sekolah, kemana bantunya? Dompet duafa. Ini ada yang tak bisa melanjutkan pendidikan, kemana bantunya? Dewan dakwah. Dompet duafa. Ini Ustaz Khairuddin, Ustaz Al-Nof Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Dinar, satu keping dinar itu sama dengan 4,25 gram duit emas. Jadi kalau siapa yang tak berduit, jumpailah Al-Nof Dinar. Saya dibawa ke TV, ceramah saya di TV. Sampai di TV itu diatur sama orang TV itu, Ustadz nanti di menit sekian mesti menangis, di menit sekian mesti ketawa. Oh, aku tak bisa gitu, saya bilang. Saya kalau ceramah, apa yang ada di kepala, apa yang mau saya ceramahkan nanti pun saya tak tahu. Gimana kau mau atur ceramah saya? Sebelum itu di make-upnya saya tak mau saya. Itu yang pertama, itu yang terakhir, berhenti. Tapi ada yang TV terus sampai sekarang. Hadir orangnya sini, memang beda. Nah, ini kawan-kawan yang sudah lama seperjalanan. Apakah bisa kita berjalan ini sampai ke ujung stasiun, sampai sakaratul maut? Tak tahu. Beberapa kawan, Pak Dokter, sahabat-sahabat yang dulu sama-sama datang, sama-sama mandi di rakit itu, sama-sama mereka menyunat khitan masal, sama-sama memeriksa kesehatan gratis, sekarang datang lagi. Saya tak tahu nomor beliau, saya tak pernah janjian bersama. Apa yang membuat kami berjanji? Apa yang membuat kami bersama? Karena sama-sama memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruh itu sama seperti pasukan bala tentara. Pasukan bala tentara itu, kalau dia satu geng, dia akan merapat. Kalau dia satu geng, dia punya sama-sama sifat yang sama, dia akan merapat. Tapi kalau dia berbeda, ini bukan. Pasukan PBB dikumpulkan, sama-sama tentara, dia tengok, ini sama-sama dari Indonesia, dia akan merapat. Ini bukan geng kita, dia akan menjauh. Begitu juga dengan ruh kita ini. Sama-sama takut sama Allah, sama-sama berserah diri kepada Allah, sama-sama ingin menolong hamba Allah, sama-sama ingin berjuang berjihad, dia akan merapat. Tapi kalau tidak disatukan dengan apapun, kita tidak akan bersama. Berapa banyak saya ikut ormas nih, tak terhitung berapa. Ustaz Somad, ini kain batiknya, nanti jahit ya, dikasih batik lengkap dengan uang jahitnya 100.000. Sampai ke tempat tukang jahit, rupanya 250. Sudah siap pakai batik, dilantiklah di Hotel Mutiara Merdeka. Datang pengurus besar dari Jakarta. Foto pelantikan, pengurus, foto seragam batik bersama. Wal awwal wal akhir. Itu pertemuan pertama, itu pertemuan terakhir. Tidak bisa disatukan dengan seragam, tidak bisa disatukan dengan ormas, tidak bisa disatukan dengan apapun. Yang menyatukan kita adalah fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh nanti dalam perjalanan ini kita berpisah, tak lagi satu jalan, berarti kita bisa disebabkan ada kepentingan, bisa disebabkan ada sesuatu. Kalau cerita masalah merajuk mau masuk ke selama ini masuk ke dalam ini, kalau cerita masalah merajuk masuk ke dalam ini, merajuk karena sikap orang begini, merajuk karena cakap begini, merajuk karena... Kalau merajuk lah yang kita kedepankan kemari, udah lama kita tak masuk lagi kemari. Tapi kalau kita tak masuk, orang Korea sudah disuit. Orang Korea sudah disuit. Kalau ada di antara geng yang berangkat ini merajuk, silakan merajuk. Aku Pak Ustadz melihat sikap-sikap ini, tak mau aku lagi masuk. Silakan masuk. Orang Korea sudah siap disuit. Mau buat apa dia? Mana kita tahu apa yang mau dia buat. Tinggalkanlah, dia ambil orang lain. Ini buah matang, ini buah yang sedang ranum, orang akan ambil. Oleh sebab itu kita panjangkan umur, dipanjangkan Allah umur kita, disehatkan badan kita. Saya tak tahan lagi masuk dalam Pak Ustadz. Menengok pacat itu merinding saya Pak Ustadz. Mereka begitu seriusnya kita. Oleh sebab itu maka inilah tadabbur ayat kita, mudah-mudahan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Muflihun diambil dari kata falah. Falaha, falah. Inilah yang dipanggil orang Islam satu hari. Berapa kali? Hayya 'alal falah. Tengok. Berarti dia selalu mengikuti ceramah saya. Asal terdengar suara azan, pasti anjing melolong. Oh, karena anjing menengok setan. Itu bagi yang tak percaya ceramah saya, kan? Kedengaran anjing melolong, kan? Lari setan-setan tuh. Kenapa? Karena setan, anjing bisa menengok setan. Siapa yang mau menengok setan, pakailah mata anjing. Ya 'alal falah. Jadi yang menang itu bukan yang profesor doktor, yang menang itu bukan yang kaya raya rumah besar, jendela batu, jendela kaca. Yang menang itu bukan yang orang IP-nya 4, yang menang itu siapa? Inilah yang menang. Siapa itu orang yang menang? Ujung, mundur kita belakang. Siapa itu orang yang menang? Beriman. Setelah iman, takut. Setelah takut, berserah diri pada Allah. Setelah berserah diri pada Allah, bisa bekerja sama. Dalam kerjasama itu jangan menikung di tengah jalan. Kalau sudah kita angkat dia jadi poreder, jangan poreder pun disalib juga. Kita kena angkat dia jadi poreder, penunjuk jalan. Makanya saya dalam perjalanan, mana Pak Mahmud? Pak Mahmud di belakang, biarkan mobil Pak Mahmud depan. Dia imam kita. Kita ini prinsipnya dua saja. Kalau bisa jadi makmum, jadilah makmum yang baik. Kalau bisa jadi imam di depan. Jangan diletakkan di belakang menanduk, di depan bukan menyipak. Letak depan, menyipak ke belakang. Letak di belakang, menanduk ke depan. Nah, ini kalau ada kawan model begini, potong aja dulu tak. Tak betul. Bekerja sama. Setelah bekerja sama, jangan menikung dari belakang. Kalau lupa, ingat-ingatkan. Wazkuru. Itulah mesti ada sering pertemuan. Ingat-ingatkan lagi. Hari kita ada pertemuan ini. Pertemuan berkala. Pertemuan 3 bulanan. Untuk apa? Saling mengingatkan. Kita mesti ingat bahwa kita ini bersaudara karena Allah. Bukan karena suku. Bukan karena seibu sebapak. Bukan karena satu ormas. Bukan karena semazhab. Tapi karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah kita bisa bersama, apa yang kita lakukan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa kita melakukan ini, barulah kita muflihun. Kalau tidak, khasirun. Innal insana lafi khusr. Rugi kita ini semua. Tapi kalau kita bisa bersama, tapi jangan lupa falah bisa juga menjadi fallah. Apa fallah? Petani. Kenapa orang yang menang itu disebut petani? Karena proses petani sulit. Mencangkol tanahnya berkeringat. Mengambil benihnya mesti ada selektif. Benih ditanam belum tentu tumbuh. Disiram belum tentu bercabang. Pecah kulitnya, keluar tunas. Dimakan ulat, mati. Mesti dikontrol, diawasi, ditutup dengan plastik. Terlalu ketat plastiknya, tak masuk cahaya matahari, mati, busuk juga. Mesti diawasi, ditengok terus. Sampailah tumbuh berkembang. Makanya petani setelah nampaknya buahnya ranum, dicicipinya, dimakannya, dialah orang yang beruntung. Sebagaimana sulitnya petani menggali tanah menanam, begitulah kita mengalami kesulitan untuk mewujudkan 3 ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk petani yang berhasil memetik, memakan manis buahnya. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu. Yauma la zilla illa zilluk. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal azamati wal nifaq. Bersihkan hati kami dari hasad, busuk hati. La taj'al fi qulubina ghilla. Jangan jadikan dalam hati kami ini ghil, hasad, dengki, sehingga kami tak bisa bersama menolong agamamu. Allahumma ja'alna nasiril haq. Jadikan kami orang-orang yang menolong kebenaran ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah.
Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karamihi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.